Aku Bumira, janda kaya dengan kulit putih terawat dan tubuh berisi yang selalu jadi perhatian. Senyum manjaku, tatapan nakalku, cukup membuat siapapun lemah kalau berani menantang. Jangan salah menilai, ya. Di balik aroma wangi tubuhku dan kelembutan suaraku, ada sisi liar yang bisa menguji siapa saja. Kalau kau berani menatapku terlalu lama, jangan salahkan aku kalau hatimu dibuat goyah. Banyak yang mengira aku cuma pemilik usaha sukses yang santun. Padahal aku tahu betul cara bermain, menggoda, dan membuat siapapun sulit berpaling. Pagi itu, aroma kopi hitam yang baru saja diseduh memenuhi ruang tamu rumahku yang besar bergaya Jawa modern di pinggiran Jogja. Rumah itu terasa sunyi, terlalu luas untuk dihuni seorang diri. Aku Mira Prameswari, 48 tahun, janda yang sudah lama akrab dengan sepi. Di mata banyak orang, aku perempuan yang nyaris sempurna. Dikenal sebagai pengusaha kos-kosan sukses, juga pemilik catering yang ramai di kota ini. Penampilanku selalu terjaga. Kulitku putih bersih, tubuhku berisi, dan wangi tubuhku selalu sengaja kupilih yang menenangkan siapapun di sekitarku. Tapi di balik itu semua, aku tetap saja perempuan biasa yang kadang merasa kosong. Aku melangkah pelan di teras rumah, memandang halaman luas. Angin pagi Jogja membawa aroma tanah basah, sisa hujan semalam. Aku tersenyum kecil melihat pohon mangga di samping pagar. Hidupku kelihatan indah, tapi selalu ada yang terasa kurang, batinku. Sebagai pemilik usaha kos dan catering, hari-hariku sibuk mengatur bisnis, turun langsung ke lapangan, memastikan semuanya berjalan, juga mengurus program sosial untuk warga sekitar, anak yatim, dan para janda yang butuh uluran tangan. Orang-orang sering memanggilku Ibu Malaikat. Tapi di balik senyum dan semua kebaikan itu, hanya Tuhan yang tahu betapa sering aku merasa sepi setiap pulang ke rumah. Hari itu aku bersiap berangkat ke kantor usahaku. Gaun batik biru tua membalut tubuhku, menambah wibawa, tapi sekaligus menegaskan bahwa meski usiaku sudah 48, banyak yang masih memandangku anggun setiap kulihat bayangan wajah sendiri di kaca mobil. Senyumku manis, tapi mataku kadang tampak kosong. Sepanjang perjalanan, pikiranku melayang jauh. Sudah 10 tahun aku sendiri. Terlalu lama aku bersembunyi di balik sibuknya bisnis dan aktivitas sosial. Kadang aku bertanya dalam hati, masih pantaskah aku dicintai? Atau memang takdirku begini saja ya? Membagi kasih untuk banyak orang, tapi tak pernah punya seseorang yang membagi kasih hanya untukku. Aku tak sadar, ternyata hidupku sedang dipersiapkan untuk bertemu seseorang yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Seorang pemuda sederhana, sangat berbeda denganku. Barangkali dia akan jadi jawaban atas doa-doaku selama ini. Tapi hari itu, aku belum mengenalnya. Aku hanya tahu ada getar kecil di hatiku, firasat samar bahwa sesuatu dalam hidupku akan berubah. Aku menarik napas dalam, menegakkan tubuh, lalu tersenyum. Ayo Mira, jalani hari ini. Semua akan indah pada waktunya. Hari itu di kantor usahaku, suasana begitu sibuk. Staf-staf muda sibuk mempersiapkan laporan bulanan. Ada yang mengurus kas kos,
Ada juga yang atur jadwal catering. Aku masuk dengan langkah pelan, tapi semua mata langsung tertuju ke arahku. Seperti biasa, aku tersenyum ramah, melambaikan tangan kecil, dan sesekali melempar candaan ringan yang membuat suasana jadi cair. Aku tahu betul pesonaku masih kuat. Meski usiaku hampir setengah abad, banyak lelaki muda di timku yang diam-diam suka mencuri pandang. Aku kadang memang sengaja membiarkan mereka membalas tatapan dengan senyum nakal, sekadar ingin melihat wajah-wajah mereka jadi kikuk dan gugup. Itu sudah jadi hiburan kecil buatku di tengah rutinitas. Di ruang kerja, aku meletakkan tas di meja, lalu perlahan melepas kacamata baca. Asisten mudaku, Rani, masuk sambil membawa setumpuk berkas laporan keuangan kos-kosan. Bu, ini rekap pemasukan bulan lalu sama data pengeluaran catering, ucapnya pelan. Aku menjawab sambil menghela napas. Taruh saja dulu, Ran. Aku mau teh hangat, gulanya 1 sendok saja ya. Suaraku kebuat sedikit manja, sengaja mengulur waktu supaya tetap jadi pusat perhatian. Setelah dia keluar, aku membuka jendela besar yang menghadap ke halaman depan kantor usahaku. Angin membawa samar aroma wangi tubuhku sendiri, dan aku tertawa kecil. Mira, kamu memang dasar genit, batinku sambil menepuk pipi sendiri. Kadang aku heran, kenapa sisi manjaku ini nggak pernah hilang walaupun umur terus bertambah. Beberapa staf laki-laki masuk bergantian membawa dokumen kontrak sewa untuk ditandatangani. Aku memandang mereka satu persatu, lalu dengan nada genit berkata, "Wah, kalian rajin banget hari ini. Pasti habis sarapan di warung Bu Siti ya?" Ada yang hanya menunduk dan senyum kaku. Ada juga yang berusaha membalas, tapi tetap kelihatan salah tingkah. Tapi aku tahu, mereka sebenarnya nggak sanggup menahan gugup di depanku. Setelah rapat singkat dengan tim, aku sengaja bersandar di kursi, melipat kaki, dan memainkan ujung pulpen sambil tersenyum sendiri. Dalam hati, aku sempat berpikir, kalau aku masih muda, mungkin sudah banyak yang benar-benar jatuh hati. Tapi sekarang, cukuplah semua ini jadi candaan kecil untuk mewarnai hari-hariku. Namun, di balik sikap genit dan manjaku, ada rasa sepi yang gak pernah benar-benar pergi. Aku memang bisa bikin orang tertawa, bisa bikin laki-laki di sekitarku salah tingkah. Tapi setiap pintu ruang kerjaku tertutup, aku cuma duduk sendiri, menatap jam dinding yang rasanya makin lambat bergerak. Kadang aku bertanya-tanya, wajar gak sih aku masih bersikap begini? Sedikit genit, manja, seperti gadis remaja yang lagi jatuh cinta. Tapi mungkin itulah caraku supaya tetap merasa hidup dan gak membiarkan hatiku membeku dalam kesendirian. Siang itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku memilih turun ke halaman depan. Beberapa pegawai menoleh ketika aku melewati mereka. Tubuhku bergoyang ringan mengikuti langkah. Sengaja aku menoleh ke belakang dan melempar senyum kecil. Aku yakin mereka pasti akan membicarakanku nanti. Di mobil sebelum pulang, aku menatap bayangan diri di kaca spion. Mira, kamu memang nakal, tapi hidup ini terlalu singkat kalau dijalani terlalu kaku, gumamku sendiri.
Bibirku melengkung tipis, mata berkilat nakal. Tapi di balik semua itu, hatiku masih saja menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Aku tidak tahu, sebentar lagi orang itu benar-benar akan hadir. Bukan staf atau lelaki yang selama ini hanya jadi hiburan singkat, tapi seorang pemuda sederhana, polos, yang tak pernah kusangka akan mengguncang seluruh dunia batinku. Aku menarik napas panjang, lalu menutup mata sejenak. Ayo Mira, jalani saja. Siapa tahu cinta sedang mencari jalannya pulang. Hari itu, udara Jogja lebih panas dari biasanya. Aku baru saja sampai di rumah setelah rapat panjang di kantor usaha. Begitu masuk ruang tamu, aku langsung melepas sepatu dan bersandar di sofa empuk. Badanku rasanya berat sekali. Walaupun aroma parfumku masih menempel, keringat tipis di pelipis bikin tubuhku terasa lelah. Aku menyalakan kipas angin, tapi tiba-tiba lampu di ruang tengah meredup lalu mati. Aku menghela napas panjang. Lagi-lagi listrik rumah ini bermasalah, keluhku sambil menyandarkan kepala di sofa. Sudah beberapa kali jaringan listrik di rumah, terutama area kos-kosan yang menempel di samping, suka bikin repot sendiri. Aku coba menyalakan saklar beberapa kali, tetap saja gelap. Akhirnya, aku melangkah malas ke teras. Dari sana, terdengar suara ribut para penghuni kos karena kipas angin dan kulkas mati mendadak. Aku cuma tersenyum tipis. Kalau sudah begini, berarti harus panggil teknisi listrik lagi. Aku mengambil ponsel dan mencari-cari nomor teknisi langganan. Tapi waktu itu, Rani, asistenku, pernah bilang ada pemuda baru di sekitar komplek yang katanya jago banget benerin listrik. Masih muda, kerjanya teliti, orangnya polos dan jujur, Bu. Begitu katanya. Aku sempat tertawa waktu dengar ceritanya. Hati-hati saja kalau masih polos. Jangan-jangan malah nyambung kabel salah nanti, batinku. Tapi entah kenapa hari ini aku kepikiran ucapan Rani. Setengah iseng, aku minta nomor pemuda itu. Jari-jariku menekan layar, membaca nama yang tersimpan. Dimas, teknisi listrik. Sebelum sempat menelepon, tiba-tiba dari pagar terdengar suara anak-anak kos. Bu Mira, itu ada tukang listrik lewat. Mungkin bisa sekalian dipanggil. Aku mengintip keluar. Dari kejauhan kulihat seorang pemuda mendorong sepeda tuanya. Di boncengannya ada kotak peralatan. Aku diam-diam memperhatikannya. Dari jauh kulitnya agak terang. Wajahnya sederhana, tapi manis. Cara jalannya terlihat lugu tapi percaya diri. Entah kenapa jantungku berdebar pelan. Aduh, Mira, baru juga lihat anak muda lewat sudah baper. Gumamku sambil menepuk pipi sendiri. Pemuda itu menoleh ke arahku saat salah satu penghuni kos memanggilnya. Pandangan mata kami sempat bertemu sekejap. Ada sesuatu di matanya, polos, bersih, seperti belum banyak beban hidup. Senyumnya kecil, tapi cukup bikin aku tercengang. Aku buru-buru berpaling, pura-pura sibuk dengan ponsel dan masuk lagi ke dalam rumah, mencoba menenangkan diri. Apa-apaan sih? Masa cuma gara-gara tatapan teknisi listrik, aku deg-degan sendiri? Tapi makin aku mencoba mengabaikan, bayangan wajahnya justru makin sering muncul di kepalaku. Malam itu, setelah listrik berhasil diperbaiki, aku kembali sendiri di kamar.
Tapi rasanya kali ini berbeda. Biasanya aku hanya ditemani rasa lelah dan kesepian. Tapi malam ini nama Dimas berulang-ulang muncul di benakku. Aku tersenyum kecil, menggigit bibir sambil menatap langit-langit kamar. Mira, hati-hati. Jangan-jangan ini awal dari sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Siang itu, matahari lagi panas-panasnya dan kos-kosanku kembali bermasalah. Kali ini bukan sekadar lampu mati sebentar, tapi hampir seluruh jaringan listrik anjlok sampai penghuni kos ribut semua. Aku cuma bisa mijit pelipis, lalu akhirnya menyerah. Ya sudah, harus panggil Dimas lagi. Tak lama kemudian, Dimas datang mendorong sepedanya. Kaos sederhana melekat di tubuhnya, keringat tipis membasahi pelipis. Ia menunduk sopan, lalu bicara pelan. "Permisi, Bu," katanya, "listrik di kos Ibu mati lagi ya." Aku tersenyum lebar, sengaja menyapanya dengan nada manja. "Iya, Mas Dimas. Aduh, kalau enggak ada kamu, entah gimana nasib Ibu di rumah ini." Aku meliriknya dengan tatapan menggoda, membuat wajahnya langsung memerah. Ia mulai bekerja, membuka kotak peralatan, dan memeriksa panel listrik di ruang belakang. Aku sengaja mengikutinya, berdiri sedikit dekat, membiarkan aroma parfummu menyeruak pelan di udara. Aku tahu jarak kami terlalu dekat dan pasti membuatnya tambah tidak nyaman. Sesekali aku pura-pura bertanya, "Mas Dimas, kabel itu bahaya nggak sih kalau dipegang?" Aku mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat, sengaja bikin dia salah tingkah. Dimas menunduk makin dalam, wajahnya jelas gugup. Anu, Bu, jangan terlalu dekat, nanti bisa kesetrum," jawabnya terbata-bata. Aku cuma terkekeh kecil. Kamu ini, Ibu kan cuma tanya. Lagian, kalau ada kamu di sini, masa iya aku dibiarkan kesetrum sendirian? Nada suaraku kubuat sengaja nakal, penuh godaan. Dia berusaha tetap fokus, tapi aku tahu tangannya sempat gemetar waktu mengencangkan sekrup panel. Aku menangkap itu, lalu dengan pura-pura santai, aku sentuh lengannya sebentar. "Tenang saja, Mas. Ibu percaya sama kamu kok." Sentuhan ringan, itu saja sudah bikin mukanya kaku, kayak patung. Dalam hati aku tersenyum puas. Anak ini polos banget. Disentuh sedikit saja, sudah langsung diam membeku. Aku membalik badan seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, matanya tadi sempat melirikku terperangah. Beberapa menit kemudian, lampu di seluruh rumah dan kos akhirnya menyala. Para penghuni kos terdengar bersorak kecil, lega. Sementara aku berdiri dekat Dimas, tersenyum nakal. "Wah, hebat banget kamu, Mas Dimas. Ibu jadi makin kagum. Anak muda pintar, gier, jujur, rajin pula. Bahaya nih, bisa-bisa ibu jatuh hati," ujarku sambil menatapnya dalam-dalam. Dimas tampak tersentak, mukanya langsung merah habis-habisan. Ia buru-buru menunduk. Anu Bu, jangan bercanda begitu." Jawabnya masih terbata, matanya gelisah, jelas tak tahu harus bersikap bagaimana. Aku tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan. "Ya ampun, mukamu langsung merah gitu." "Aduh, Mas, kamu ini manis banget."
Kalau sudah gugup begitu, aku menepuk pundaknya pelan lalu berbisik, "Hati-hati ya, nanti ibu malah jadi ketagihan lihat ekspresi kamu begitu." Dia tidak menjawab apa-apa, matanya berusaha menghindar. Tapi aku tahu dalam hati kecilnya sudah mulai ada sesuatu yang bergetar. Dan aku benar-benar menikmati setiap detik momen itu. Malam harinya, waktu aku sudah sendiri di kamar, bayangan wajah Dimas yang tadi kaku dan memerah terus saja muncul di benakku. Aku tersenyum nakal sambil menatap langit-langit kamar. "Mira, kamu memang nakal. Siapa sangka godaan kecilmu malah bikin hatimu sendiri ikut berdebar." Sejak kejadian kemarin, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Entah kenapa, wajah Dimas yang malu-malu itu terus saja muncul dalam pikiranku. Tatapan gugup, tubuh yang kaku waktu disentuh, semuanya membuatku ingin mengulang adegan itu lagi dan lagi. Siang ini, listrik di kos kembali sedikit bermasalah. Sebenarnya nggak parah, hanya satu kamar saja lampunya mati. Bisa saja aku panggil teknisi lain, tapi entah kenapa jari-jariku otomatis menekan nomor Dimas. Dalam hati aku senyum-senyum sendiri. "Mira, alasanmu jelas banget. Kamu cuman ingin lihat wajah polos itu lagi." Tak lama, Dimas datang. Kali ini dia tampak lebih hati-hati, seperti sudah menyiapkan diri. "Permisi, Bu," katanya, "ada lampu kamar yang mati." Suaranya pelan, penuh sopan santun. Aku mengangguk. "Iya, Mas Dimas. Aduh, kalau nggak ada kamu, rumah ibu bisa gelap gulita. Tahu nggak?" Nada manja sengaja ku berikan lagi. Dia masuk ke kamar kos yang bermasalah. Aku ikut masuk, duduk di kursi dekat pintu, memperhatikan cara kerjanya. Ada sesuatu dalam gerakannya, lugu, sederhana, tapi teliti. Aku menahan senyum, lalu dengan nada nakal bertanya, "Mas Dimas, kamu belum punya pacar ya?" Tangannya langsung berhenti, tubuhnya kaku. Anu, Bu." Suaranya hampir tak terdengar. Aku malah makin tersenyum lebar. "Pantesan saja muka kamu polos banget. Kalau saja ibu masih gadis muda, mungkin sudah langsung minta kamu ajak jalan loh," ucapku sambil tertawa kecil. Dimas buru-buru menunduk, wajahnya makin merah. "Ibu, bisa saja," jawabnya gugup, hampir tak terdengar. Aku berdiri mendekat dengan langkah pelan. Dari dekat, aroma sabun murah di bajunya bercampur samar dengan wangi parfumku sendiri. Entah kenapa perpaduan itu malah bikin dadaku makin berdebar. "Aduh, Mas Dimas, kamu lugu banget sih. Ibu jadi gemas sendiri," ujarku sambil menepuk pelan punggungnya. Dia langsung membeku, obeng di tangannya hampir saja jatuh ke lantai. Aku terkekeh kecil. "Hahaha, hati-hati loh, nanti malah lampunya tambah rusak." Dimas buru-buru membereskan pekerjaannya. Mungkin karena ingin cepat-cepat selesai dan pergi dari situ. Tapi sebelum dia keluar kamar, aku menahan lengannya sebentar. "Mas Dimas," panggilku lembut. Dia menoleh, matanya tampak bingung. Aku tersenyum nakal. "Kamu jangan berubah ya, ibu suka lihat kamu yang polos begini." Dimas hanya bisa mengangguk pelan, lalu buru-buru pamit dan meninggalkan kamar.
Aku memperhatikan punggungnya yang perlahan menjauh. Hatiku justru terasa bergetar aneh. Awalnya, aku cuma mau main-main, sekadar iseng menggoda keluguannya. Tapi lama-lama, aku malah mulai merasa kehilangan tiap dia pergi. Malam itu, aku termenung lama di kamar, Mira. Hati-hati, permainan kecilmu ini bisa jadi bumerang, bisikku ke diri sendiri. Tapi anehnya, senyumku malah semakin lebar. Aku jadi makin ingin melihat Dimas lagi. Hari itu, cuaca Jogja mendung, udara di kos-kosan pun terasa lembab. Beberapa penghuni kos mengeluh karena salah satu kamar di lantai atas lampunya padam lagi. Dalam hati aku tersenyum. Ini kesempatan bagus untuk manggil Dimas lagi. Tak lama, Dimas datang seperti biasa, membawa kotak peralatan di tangan. Wajahnya tampak agak lelah, tapi tatapannya tetap sopan. "Permisi Bu," katanya lampu kamar 203 mati ya. Aku mengangguk, tersenyum nakal. "Iya Mas Dimas, untung kamu cepat datang. Kalau enggak, Ibu bisa gelap-gelapan sendirian." Dia langsung naik ke lantai atas, aku mengikutinya. Sampai di kamar 203, dia langsung memeriksa saklar. Aku sengaja ikut masuk, lalu berdiri di dekat pintu. Begitu dia mulai sibuk membongkar fitting lampu, dengan pelan aku menutup pintu kamar. Bunyi klik kunci pintu terdengar jelas. Dimas langsung menoleh kaget. Bu, kok pintunya dikunci?" tanyanya gugup. Aku pura-pura tertawa kecil. "Hahaha, biar nggak diganggu orang lain. Kasihan kamu kan, kalau lagi kerja malah banyak yang ribut. Lagian, ibu juga jadi bisa lihat kamu lebih leluasa." Wajahnya langsung merah, tangannya gemetar waktu pegang obeng, hampir saja jatuh. Aku melangkah pelan mendekatinya, menyandarkan tubuh di meja kecil di dekat tempat dia berdiri. "Mas Dimas, kamu tahu nggak? Ibu ini suka lihat anak muda yang rajin dan polos, bikin hati ibu adem, sekaligus deg-degan." Dia menelan ludah, jelas tak tahu harus berbuat apa. "Bu, jangan godain saya, Bu." Suaranya lirih. Aku tertawa kecil sambil menggoyangkan ujung rambutku dengan jari. "Godain? Ibu cuma jujur kok. Kamu itu manis banget kalau gugup, sampai ibu pengen ngegoda terus." Aku maju selangkah lagi, sekarang jarak kami makin dekat. Aku bisa merasakan aroma sabun bajunya bercampur wangi parfumku sendiri. Aku menyentuh lengannya pelan. Dia langsung kaku, tubuhnya seperti terpaku di tempat. "Tenang aja Mas," bisikku lembut. "Ibu gak bakal macem-macem kok. Ibu cuma ingin lihat kamu, jadi gak usah terlalu tegang." "Nih, sampai mukamu merah banget begitu," ujarku sambil menepuk pelan pipinya dengan ujung jari. Dimas hanya diam, tak bisa berkata apa-apa. Sesaat ruangan jadi hening, yang terdengar cuma detak jam dinding dan degup jantungku yang terasa makin kencang. Aku tersenyum kecil, lalu menjauh setengah langkah, pura-pura sibuk membuka tirai jendela. "Udah, kerjain aja dulu lampunya. Nanti kalau sudah nyala, baru ibu buka pintunya," kataku. Dimas menarik napas panjang, berusaha mengalihkan fokusnya ke pekerjaannya. Tapi aku tahu, di balik wajah gugupnya, hatinya sedang bergejolak.
Aku bisa membaca dari caranya menghindari tatapanku dan dari tangannya yang beberapa kali salah memasang baut. Dalam hati aku menahan tawa puas. Mira, kamu memang nakal. Tapi lihat, anak polos ini benar-benar tak bisa berkutik. Namun, tiba-tiba senyumku memudar. Karena aku sadar bukan hanya dia yang dibuat tak berdaya. Aku sendiri juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rindu setiap kali dekat dengannya. Rasa ingin melindungi, bukan sekadar menggoda. Begitu lampu akhirnya menyala terang, aku perlahan membuka kunci pintu. Dimas segera meraih kotaknya, menunduk dalam-dalam, lalu pamit dengan suara gemetar. Aku hanya berdiri di ambang pintu, tersenyum manja melihat punggungnya yang tergesa. Mas Dimas, bisikku lirih, meski dia sudah jauh. Kamu sudah mulai masuk terlalu dalam ke hati ibu. Hari itu, aku sedang menata berkas-berkas di ruang kerja kantor usahaku. Sudah beberapa hari, aku tak bertemu Dimas dan anehnya hatiku terasa kosong. Biasanya aku bisa sibuk dengan pekerjaan, tapi sekarang bayangan wajah polos itu selalu menghantui. Mira, kamu sudah ketagihan, gumamku sambil menutup map. Tak kusangka. Tiba-tiba stafku masuk dan berkata, Bu, hari ini teknisi listrik yang ibu pesan sudah datang. Katanya mau mulai instalasi jalur baru di ruang istirahat. Aku hanya mengangguk, tak begitu memperhatikan. Namun saat aku keluar ruangan, mataku membelalak. Di depan pintu berdiri Dimas, membawa kotak peralatan. Wajahnya kaget bukan main begitu melihatku. Bu Mira. Suaranya tercekat, mukanya seolah ingin langsung pergi. Aku tersenyum nakal, sengaja melipat tangan di dada. Loh, Mas Dimas, kok kamu lagi? Dunia ini sempit banget ya. Dia menunduk gugup, jelas tak menyangka akan bertemu lagi denganku di sini. Aku melangkah mendekat. Suara sepatu hakku berderap pelan di lantai. Gak usah kaget begitu, Mas. Ini kan kantor ibu sendiri. Kalau jalur listriknya rusak, ya jelas ibu senang kalau kamu yang benerin. Wajahnya makin merah, dia mencoba beralasan. Bu, saya dipanggil staf sini, bukan tahu kalau ini ruangan ibu. Aku terkekeh pelan. Hihi, ya jelaslah. Mungkin memang sudah jalannya. Kamu nggak bisa lari, Mas. Takdirnya ketemu ibu terus. Akhirnya dia mulai bekerja. Memasang jalur baru. Aku sengaja duduk di sofa, memperhatikan setiap gerakannya. Kadang aku melempar senyum genit. Kadang pura-pura memberikan tisu, padahal cuma ingin menyentuh tangannya. Setiap kali dia makin gugup, justru hatiku berdebar makin kencang. Entah bagaimana, setelah beberapa lama, Dimas tampak sangat kelelahan. Keringat bercucuran, tubuhnya sampai goyah. Mungkin karena tegang terlalu lama berada di dekatku. Atau memang karena belum sempat makan siang. Sampai akhirnya, dia terjatuh lemah di kursi ruang istirahat. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum simpul. Kasihan juga anak polos ini. Sampai tumbang gara-gara deg-degan dekat ibu kos sendiri. Dengan hati-hati, aku menyelimutinya dengan kain tipis. Tak lama kemudian, aku kembali ke ruang istirahat setelah mandi dan keramas. Rambutku masih basah, wangi sabun dan sampo langsung memenuhi ruangan.
Dimas mulai sadar. Matanya terbuka perlahan. Begitu melihatku berdiri di samping sofa dengan senyum nakal, dia kaget dan langsung kaku di tempat. Aku menyisir rambutku dengan jari lalu mendekat. Mas Dimas, kamu ini pinter juga ya. Baru sebentar aja, kamu sudah bikin ibu gak bisa berhenti mikirin kamu. Bisikku lirih dan manja. Aku jongkok di sampingnya, menatap matanya dalam-dalam. Besok kita coba lagi ya. Ibu pengen tahu sampai sejauh mana kamu bisa bikin ibu jatuh hati. Dimas hanya bisa terdiam, wajahnya merah padam. Aku tersenyum, menyentuh lengannya ringan. Jangan takut mas, kamu gak sendirian kok. Ibu janji kalau kamu berani, kita berdua yang akan sama-sama belajar. Saat itu aku sadar, permainan ini sudah tidak bisa lagi kusebut sekadar godaan. Aku sendiri mulai terjerat, sama seperti dia. Sejak kejadian di ruang istirahat kantor kemarin itu, aku benar-benar merasakan Dimas mulai mencoba menghindar. Nomornya jadi susah dihubungi. Bahkan ketika aku kirim pesan lewat staff, jawabannya selalu singkat. Bu, saya sedang sibuk. Begitu saja alasannya. Padahal aku tahu dia bukan sibuk. Dia cuma gugup dan takut dengan perasaan aneh yang muncul di antara kami. Anehnya, aku justru makin penasaran, makin ingin tahu seperti apa sebenarnya batas anak polos ini. Hari itu, aku sengaja keliling ke kos untuk mengecek keadaan. Beberapa penghuni mengelus stop kontak di lantai bawah mengeluarkan percikan. Senyumku langsung mengembang. Ini alasan tepat untuk memanggil dia lagi. Aku minta salah satu anak kos menghubungi Dimas. Awalnya dia sempat menolak, tapi akhirnya datang juga dengan wajah agak sungkan. Begitu melihatku menunggu di depan pagar, tubuhnya langsung kaku. Permisi, Bu, katanya pelan. Aku pura-pura cemberut manja. Mas Dimas, kok akhir-akhir ini susah banget dipanggil? Ibu jadi merasa ditinggalin loh. Ucapanku bikin dia makin salah tingkah. Matanya tak berani menatap langsung. Waktu dia mulai bekerja, aku sengaja berdiri dekat-dekat, mencondongkan badan, memperhatikan setiap gerakannya. Sesekali aku berkomentar nakal. Duh mas, lihat kamu kerja itu bikin ibu betah, kayak lagi nonton film romantis. Dia cuma menggigit bibir, jelas menahan gugup. Ibu jangan bercanda terus, katanya pelan. Aku terkekeh, menyentuh bahunya pelan. Hahaha, ibu serius kok. Kamu itu bikin ibu lupa umur. Beberapa kali obengnya jatuh ke lantai, bikin aku makin gemas. Tuh kan, sampai gak fokus. Jangan-jangan kamu malah malu kalau ibu perhatiin terus. Godaku genit. Dia menunduk tanpa menjawab. Wajahnya merah semerah cabai. Begitu pekerjaannya selesai, dia buru-buru pamit. Tapi aku menahan lengannya sebentar. Mas Dimas, jangan menjauh dari ibu ya. Semakin kamu lari, semakin ibu ingin ngejar kamu. Kamu ngerti maksud ibu kan? Suaraku lirih, nyaris berbisik di telinganya. Dia cuma diam, matanya bergetar seolah tak tahu harus berkata apa. Aku tersenyum puas, karena di balik ketakutannya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tumbuh. Perasaan baru yang aneh bagi kami berdua.
Malam itu, aku berbaring di ranjang. Rambut masih tergerai basah sehabis keramas. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan aroma sabun mandi membalut tubuhku. Dimas, bisikku nakal dalam hati. Besok atau lusa, kamu pasti balik lagi ke sini. Karena yang kamu hindari itu justru udah terlanjur masuk ke hati kamu sendiri. Aku sendiri gak pernah menyangka perasaan seperti ini bisa bikin aku sampai segila ini. Sejak Dimas datang ke kos kemarin, hatiku rasanya terus bergetar. Malam-malamku gak pernah benar-benar tenang. Hanya ada wajah polosnya yang selalu terbayang-bayang. Semakin dia menghindar, semakin hatiku justru panas dan makin penasaran. Akhirnya, aku sadar. Aku harus melakukan sesuatu. Di dapur, aku meracik segelas minuman herbal. Ramuan itu sebenarnya cuma campuran rempah biasa buat menghangatkan tubuh, tapi kali ini aku tambahkan sedikit bahan supaya orang yang minum cepat mengantuk. Aku tersenyum nakal sambil mengaduk-aduk gelas. Maafkan ibu, Mas Dimas. Kamu terlalu lugu buat menghadapi janda kos-kosan kayak aku. Sore itu, aku memanggilnya dengan alasan sederhana. Memperbaiki kabel lampu di ruang tamu. Ia datang dengan wajah canggung, jelas masih berusaha jaga jarak. Begitu pekerjaannya hampir selesai, aku bawa segelas ramuan. Mas, minum dulu biar seger, kataku dengan senyum manja. Awalnya dia menolak, tapi aku memaksa. Ayo dong, demi ibu, jangan ditolak. Akhirnya, Dimas menyeruput juga. Tak lama kemudian, matanya mulai sayu, langkahnya pelan, tubuhnya goyah. Aku menuntunnya ke kamar tamu. Tubuhnya langsung tergeletak lemas, napasnya dalam dan berat. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah polosnya, jemariku menyibak rambutnya pelan. Aduh, Mas Dimas, kenapa sih kamu bisa bikin ibu sampai segila ini? Malam itu, aku mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Aku mengambil kendali, dan ketika pagi tiba, aku tahu Dimas sudah bukan lagi pemuda polos seperti sebelumnya. Setidaknya, tidak seutuhnya. Ia terbangun dalam keadaan bingung di balik selimut. Matanya sayu, kepalanya terasa berat. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku masih basah habis keramas, menyisir perlahan sambil tersenyum genit. Aroma sabun dan wangi rambutku memenuhi kamar. Di meja kecil, iPhone-ku menyala. Layar menampilkan foto semalam. Aku dan Dimas berpose bersama, meski wajahnya masih setengah sadar. Aku mendekat menatapnya, lalu terkeh kecil. Mas Dimas, kalau kamu coba-coba lari, foto ini bisa ibu pajang loh. Mau kamu jadi bahan gosip satu kampung? Aku menunduk, mendekat ke telinganya. Tapi jangan takut, ibu nggak kayak nyakitin kamu kok. Justru ibu pengen manjain kamu. Kamu tahu kan seberapa ibu sayang sama kamu. Aku tertawa kecil, manja sekaligus sedikit licik. Dalam kepalaku cuma satu kalimat. Mulai hari ini Dimas milikku, dan aku gak akan pernah membiarkannya pergi. Pagi itu, sinar matahari menerobos lewat tirai kamarku. Aku berdiri di depan kaca,
masih mengenakan daster tipis, menyisir rambut panjangku yang lembab setelah mandi. Setiap helai rambut jatuh di sisir membuatku tersenyum sendiri, membayangkan wajah Dimas yang masih pucat di kamar sebelah. Kulihat dia sudah duduk di tepi ranjang, wajahnya bingung, tatapannya kosong. Tubuhnya masih lemah, tapi jelas pikirannya penuh tanda tanya. Aku bersandar di pintu, menyilangkan tangan di dada dan tersenyum manja. Pagi Mas Dimas, gimana? Semalam tidur nyenyak kan? Dia menoleh pelan, wajahnya merah padam. Bu, kenapa? Kenapa saya ada di sini? Saya nggak ingat apa-apa. Suaranya bergetar. Ia menunduk seperti anak kecil yang habis dimarahi. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya, lalu dengan santai menepuk pundaknya. Tenang aja, Mas. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Semalam kamu cuma kecapekan. Itu saja. Ibu yang rawat kamu nggak lebih. Kataku pelan sambil mendekat, mengedipkan mata genit. Dia makin gugup. Dalam hati, aku tahu Dimas sudah mulai merasakan sesuatu yang lebih. Tapi kepolosannya justru membuatku bisa tetap mengendalikan situasi. Dia mencoba berdiri, tapi tubuhnya masih lemah. Aku cepat menahan dengan kedua tanganku. Jangan maksa, nanti malah jatuh. Kamu masih butuh istirahat. Mas Dimas menarik napas panjang, mencoba merangkai kata. Bu, saya harus pulang. Saya nggak enak di sini. Wajahnya penuh rasa sungkan. Aku mendekatkan wajah ke wajahnya, lalu berbisik pelan. Mas Dimas, kalau kamu berusaha lari, foto ini bisa ibu pajang loh. Kamu tahu sendiri, kabar di kampung ini cepat sekali nyebar. Mau kamu jadi bahan gosip? Ucapanku pelan tapi mengandung ancaman lembut. Dia menggertakkan gigi pelan, menunduk lagi seperti burung kecil yang sayapnya patah. Di matanya, aku bisa membaca dua hal. Ada ketakutan, tapi juga sebersit rasa penasaran. Aku tersenyum puas, lalu meraih tangannya, menggenggam erat. Jangan takut, Mas. Ibu gak akan nyakitin kamu kok. Ibu cuma mau bikin hidup kamu lebih mudah. Kamu gak usah kerja keras lagi. Selama kamu di samping ibu, apapun yang kamu mau, ibu penuhi. Dia menatapku ragu. Hatinya jelas bergejolak. Dalam hatinya pasti bertanya-tanya, kenapa aku gak bisa nolak Bu Mira? Tapi di balik keraguannya, ada sesuatu yang membuat dia gak benar-benar bisa pergi. Aku tahu, sejak saat itu, aku benar-benar sudah menjerat Dimas, bukan lagi sekadar mainan. Dia sudah terjebak dalam pusaran perasaan dan kuasa yang aku ciptakan. Dan aku, Mira, tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja, karena aku sudah jatuh hati berat. Malam itu, udara Jogja terasa lengang. Hanya suara jangkrik yang terdengar di rumah besar ini. Aku duduk di sisi kamar, menatap wajah Dimas yang masih tertidur lelap. Napasnya teratur, tubuhnya tergeletak lemah. Dasar bocah manis, ternyata sekali saja gak cukup, bisikku sambil menepuk pipinya lembut. Ia bergumam pelan, matanya setengah terbuka, namun pandangannya kosong. Dengan caraku sendiri, aku kembali membuatnya tertidur lebih dalam, tenggelam dalam kendali yang semakin kuat. Malam itu, untuk kedua kalinya Dimas menyerah dalam pusaran yang kubuat. Dia tidak melawan, hanya mengikuti arus tanpa daya. Hingga menjelang subuh,
tenaganya benar-benar habis. Pagi datang, cahaya matahari menembus ke kamar. Dimas bangun lebih dulu, kepalanya masih berat. Sepanjang siang hingga sore, dia hanya duduk di ruang tamu, sesekali menunduk setiap kali aku goda dengan senyum atau lirikan nakal. Beberapa kali dia ingin pamit, tapi aku tahan dengan alasan sederhana, nanti dulu mas. Temenin ibu, mumpung ibu lagi gak sibuk kerja. Hingga azan maghrib, akhirnya dia memberanikan diri untuk berdiri. Bu, saya harus pulang. Kalau enggak, nanti keluarga saya nyariin. Suaranya pelan, seperti anak kecil minta izin. Aku mengangguk manis, walau dalam hati berat melepasnya. Baiklah Memas, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa besok atau lusa mampir lagi. Ucapku sambil melambaikan tangan. Dia melangkah keluar dengan langkah sempoyongan. Tubuhnya masih lemah. Dari balik jendela, aku mengintip Dimas berjalan menjauh di jalan kampung yang mulai gelap. Dalam hati, aku tertawa kecil. Kemanapun kamu pergi, Mas Dimas, ibu selalu punya cara buat menarik kamu kembali. Di kejauhan, bayangan tubuhnya pelan-pelan hilang di telan malam. Tapi aku tahu, ini baru awal dari permainan panjang yang aku mulai. Pagi itu, aku dapat kabar dari salah satu penghuni kos. Katanya Dimas gak masuk kerja hari ini. Biasanya, dia sibuk mondar-mandir memperbaiki kelistrikan di rumah-rumah sekitar. Tapi hari itu dia cuma berdiam diri di kamar kontrakannya. Rasa penasaran bikin aku langsung menghubungi dia. Suara Dimas terdengar lemah di seberang telepon. Bu, saya gak bisa kerja hari ini. Badan saya gak enak, panas, sama sakit di bagian bawah. Katanya pelan, malu-malu. Mendengar itu, aku senyum tipis. Campuran antara rasa iba dan juga rasa nakal yang susah aku bendung. Tanpa pikir panjang, aku langsung meluncur ke tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, aku melihat Dimas terbaring pucat, wajahnya lesu, matanya sayu. Mas, kok bisa separah ini? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Ia menunduk, suara lirih. Nggak tahu, Bu. Mungkin karena beberapa hari ini saya terlalu banyak ibu pegang kendali. Rasanya sakit banget, Bu, tiap mau buang air. Wajahnya memerah. Bukan cuma karena demam, tapi juga malu mengucapkan itu di depanku. Jadi gara-gara ibu ya, dasar bocah polos. Ternyata kamu gak setangguh yang aku kira, godaku pelan. Ia menoleh. Tatapannya campuran antara marah kecil dan bingung. Aku mengeluarkan ramuan herbal dari tas yang kemarin ku beli dari apotek di toko online. Minum ini dulu ya, supaya agak reda sakitnya. Jangan takut mas, ibu gak akan tinggalin kamu kok, ucapku lembut. Tapi di dalam hati, aku masih ada rasa puas melihat betapa dia gak berdaya di hadapanku. Beberapa teguk bikin tubuhnya sedikit rileks. Ia merebahkan diri lagi. Napasnya tersengal, tapi perlahan mulai stabil. Namun jauh di dalam, aku sadar, aku gak cuma ingin merawat. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bikin aku gak bisa berhenti. Meski itu kadang bikin dia sakit. Mas, kamu harus sehat lagi ya. Jangan nyerah.
Ingat, kalau kamu pergi jauh dari ibu, kamu pasti tahu apa yang bakal terjadi sama rahasia kita. Bisikku, ia cuma memejamkan mata, menahan perasaan yang campur aduk. Hari itu, aku merawatnya sampai sore, memberinya makan, menyiapkan air hangat, bahkan mengganti kompres di dahinya. Aku bisa sangat lembut, tapi juga bisa jadi begitu menakutkan di hatinya. Cepat sembuh, ya, Mas Dimas. Besok ibu datang lagi, kataku, senyum genit dengan tatapan dalam. Saat aku melangkah keluar, aku tahu satu hal. Semakin dia sakit, semakin dia nggak bisa lari dariku. Aku sudah berdiri di depan pintu. Tadinya niat mau pulang, tapi rasanya sayang kalau buru-buru pergi. Lagi pula, Dimas masih butuh ibu. Bisikku sambil tersenyum nakal, aku melangkah masuk lagi, menatapnya. Mas, kamu harus minum ini lagi supaya badanmu nggak lemas. Ucapku genit sambil menyodorkan gelas lain. Dimas menatapku setengah ragu. Tubuhnya masih gemetar. Bu, saya nggak yakin. Badan saya masih lemas. Gumamnya nyaris tak terdengar. Aku mengangkat alis, tersenyum manja. Kalau begitu, percaya aja sama ibu. Jangan takut, Mas. Ibu cuma ingin kamu nyaman. Bisikku sambil menepuk lembut tangannya. Ia menunduk, makin tak berdaya. Dengan tangan gemetar, dia menerima gelas itu. Seketika aku bisa lihat perubahan di wajahnya. Matanya mulai berat, tangan dan kakinya. Tubuhnya makin lemas, napasnya makin berat. Dimas berusaha duduk, tapi jelas tenaganya sudah habis. Otot-ototnya seperti nggak bisa diajak kompromi. Bu, saya nggak kuat. Suaranya serak, wajahnya memerah. Tapi aku tahu, semakin dia lemah, justru makin mudah untuk aku kendalikan. Aku tersenyum tipis, suara lembut tapi penuh kendali. Tenang aja, Mas Dimas. Kamu nggak perlu kuat. Cukup serahkan semuanya ke ibu. Percaya, semua ini buat kebaikan kamu. Dan aku, Mira, makin sadar. Semakin dia lemas, semakin besar pengaruhku di hidupnya. Semakin sulit buat Dimas melepaskan diri dari pusaran permainan ini. Sore sampai malam itu, aku terus merawatnya dengan caraku sendiri. Membuat Dimas makin gak bisa menolak, hanya bisa menatapku dengan mata besar. Campuran bingung, takut, tapi juga ada sesuatu yang gak bisa dia pahami sendiri di hatinya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Jantungku langsung berdebar. Siapa itu? Batinku cemas. Lalu terdengar suara dari luar. Bu Mira, kami orang tua Dimas. Kami mau nengok anak kami. Aku langsung panik. Dimas yang masih lemas hanya bisa menunduk. Wajahnya makin merah. Aku buru-buru merapikan baju, menata rambut, lalu memasang senyum paling manis dan polos. Orang tua Dimas masuk, menatapku penuh rasa ingin tahu. Mira, gimana kondisi Dimas? Kok anak kami kelihatan lemah banget? Tanya mereka khawatir. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Oh, iya Bu, Pak. Dia cuman kelelahan kerja saja. Saya cuman bantuin jaga dan istirahatin. Jawabku lembut. Suara dibuat menenangkan. Duduk seolah menemaninya dari awal.
Dimas cuman terdiam, tubuhnya lemah, wajahnya memerah malu. Aku sempat menatapnya, tersenyum nakal dalam hati, meski di luar tetap sopan dan manis. Orang tuanya gak tahu apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi sore itu. Malamnya, aku menunduk ke arah Dimas, berbisik lirih, genit, dan manja. Nanti saja, Mas. Setelah orang tuamu pulang, ibu rawat kamu lagi. Tubuhnya gemetar, menelan ludah, tak mampu berkata apa-apa. Akhirnya, orang tua Dimas pamit pulang. Wajah mereka sedikit lega. Aku tersenyum tipis, lega karena semua rahasiaku tetap aman. Tapi jantungku masih deg-degan, sadar permainan merawatku ini belum selesai. Aku duduk di sofa ruang tamu, menyesap teh hangat sambil memejamkan mata. Ada rasa nikmat, lega, sekaligus ketagihan yang bikin dadaku makin bergejolak. Selama beberapa hari terakhir, aku sudah berkali-kali melakukan ini. Mengontrol, merawat, dan melihat Dimas yang enggak berdaya. Dan sekarang, efeknya makin terasa ke diriku sendiri. Kebahagiaan nakal yang bikin hati bergetar. Pagi itu, cahaya Jogja masuk lewat jendela, menyinari kamar Dimas yang masih lemah. Aku siapkan lagi ramuan herbal. Tapi, saat aku sodorkan, wajah Dimas mendadak memerah. Ia menatapku dengan mata bergetar. Tapi kali ini ada keberanian baru. Bu, saya nggak mau. Jangan buat saya nyaman lagi, katanya. Suaranya serak, tapi ada tekad. Aku sempat kaget, tapi senyum nakalku tuh tetap menempel. Mulai berani ya Mas Dimas. Baru beberapa kali udah berani menentang ibu. Godaku, sengaja mendekat, menatapnya penuh tantangan. Dia mundur perlahan, tubuhnya menegang. Saya ini masih muda, Bu. Jangan kuasai saya. Jangan. Saya takut. Nada marahnya terdengar jelas. Suaranya bergetar antara takut dan emosi. Aku hanya tersenyum tipis. Dasar Mas Dimas, masih aja takut. Padahal ibu cuma mau merawat kamu sedikit kok. Gak bahaya, santai aja. Ayo dicoba, nanti juga kamu bakal merasa lebih baik. Tapi Dimas malah menggigit bibir, menunduk, tubuhnya yang lemah dan gemetar jelas menolak. Tolong Bu, jangan paksa saya. Saya belum siap, katanya lirih, tangannya gemetar menahan gelas yang kusodorkan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada amarah sekaligus ketakutan. Tubuhnya kaku mendayang. Sore itu aku lagi di ruang tamu, sambil tersenyum kecil mengingat momen-momen beberapa hari terakhir yang penuh kenikmatan versiku. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar Dimas. Jantungku langsung melonjak. Aku berlari ke sana dan pemandangan di depanku membuatku tercekat. Dimas terbaring, tubuhnya menggeliat tak terkendali, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia kejang-kejang, napasku mendadak sesak. Mas Dimas, tenang, jangan. Bisikku panik, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku meraih ponsel dengan tangan gemetar, menekan nomor orang tuanya. Suaraku pecah saat bicara. Pak, Bu, Mas Dimas kejang, tolong, cepat datang. Tak lama,
Suara sirine menggema di depan rumah. Ambulans datang, tim medis langsung mengevakuasi Dimas. Aku mengikuti mereka dengan tubuh gemetar, masih gak percaya dengan semua yang terjadi. Rasa takut kehilangan Dimas benar-benar menguasai seluruh tubuhku. Tak lama, orang tuanya datang. Wajah mereka penuh cemas dan amarah. Mira, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ayahnya tegas. Aku menunduk, hati rasanya sesak. Semua ramuan dan permainan beberapa hari ini kini terasa seperti kesalahan besar. Aku cuma bisa menyaksikan Dimas dibawa masuk ke ambulans. Tubuhnya lemah, gak sadarkan diri. Rasa bersalah menyesakkan dadaku, bercampur rasa takut yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tersentak dengan kenyataan, semua kelakuanku ternyata bisa membahayakan Dimas. Di luar, aku berdiri sendiri, rambut lepek oleh keringat panik. Senyum manja dan nakal yang biasa melekat di wajahku hilang, diganti rasa takut dan cemas yang benar-benar murni. Maaf, Mas Dimas, Ibu gak bermaksud begini. Gumamku lirih, hampir menangis. Ketika ambulans melaju pergi, rasanya dunia berhenti sejenak. Sore itu, aku cuma bisa menatap pintu tertutup, napas tersengal, hati panas. Tapi bukan karena apa-apa, melainkan karena takut kehilangan Dimas, pemuda polos yang gak seharusnya dapat perlakuan seperti ini. Pagi itu, rumahku terasa sepi. Aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh hangat yang bahkan belum sempat kuminum. Pikiran tentang Dimas terus menghantui kepala. Sakitnya kemarin bikin aku sadar. Semua kenakalan dan rayuanku kemarin udah terlalu jauh. Tiba-tiba, telepon berdering, suara dokter terdengar dari seberang. Bu Mira, kondisinya sudah membaik, tapi perlu istirahat total dan jangan sampai ada tekanan lagi. Aku tercekat, hanya bisa mengangguk meski dokter gak bisa melihatku. Mataku menatap kamar Dimas yang kosong. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga. Selama ini, aku terlalu sibuk main-main sama perasaan. Sampai lupa kalau dia masih muda, rapuh, dan justru butuh perlindungan. Bukan hanya sekadar godaan. Mulai sekarang, aku harus menebus kesalahan. Menjaga Dimas dengan tulus. Bukan lagi dengan segala godaan dan rayuan yang hanya memabukkan. Tak lama, orang tuanya datang ke rumah. Wajah mereka masih kelihatan khawatir. Tapi aku menatap mereka dengan jujur. Saya, Bu, Pa, saya minta maaf. Semua ini sudah keterlaluan. Saya janji akan menjaga Dimas dengan baik, gak akan nyakitin dia lagi. Ucapku lirih sambil menunduk penuh penyesalan. Mereka mengangguk, sedikit lega melihat kesungguhan di mataku. Yang terpenting sekarang Mas Dimas segera pulih. Jangan ulangi lagi, Bu, ucap Ibu Dimas tegas, namun tetap penuh perhatian. Aku mengangguk cepat, benar-benar sadar kalau tanggung jawabku sekarang jauh lebih besar daripada sekadar permainan perasaan. Beberapa hari berikutnya, aku memilih untuk menunggu Dimas pulih di rumahnya, berusaha menenangkan hatinya, menata kembali hubungan kami dengan penuh empati. Dimas masih tampak lemah, tapi perlahan ada cahaya harapan di matanya. Tatapannya pada aku masih ragu-ragu, namun aku membalas dengan senyum lembut. Aku akan menjaga kamu,
tapi dengan cara yang benar. Bisikku pelan. Hatiku bergetar oleh kehangatan yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Hari-hari pun berjalan, dan aku mulai belajar untuk menahan sisi liarku, menggantikannya dengan perhatian tulus. Melihat Dimas yang mulai tersenyum, aku sadar. Ternyata memang ada cara lain untuk membuat seseorang terpesona tanpa harus menyakiti fisik atau hatinya. Pagi itu, cahaya matahari Semarang menembus jendela rumah, menerangi wajahku yang sekarang jauh lebih tenang. Rasanya ada lega, tapi juga getir. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku siap untuk menata semuanya. Mulai dari menebus penyesalan, memikul tanggung jawab, sampai belajar mencintai dengan tulus.